Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wak Mix. Masih melanjutkan dari episode sebelumnya yang setelah Sioyan menyusun strategi bersama Dokter Peri Kecil, dilanjutkan dengan rapat ke suku ular. Sioyan dan Medusa otw bantai-bantai ke Lembah Mulan. Nah, penasaran dengan kisahnya? Let's go, kita masuk ke alurnya. Kisah bermula dari Sioyan yang sedang mempelajari cara membuat pil kelas 7 untuk Medusa tersayangnya. Diperlihatkan Sioyan yang agak kesulitan memahami cara membuat pil tersebut. Namun demi Medusa, Sioyan siap berpikir keras agar Medusanya cepat sembuh. Diketahui ternyata pil kelas 7 ini ternyata memiliki efek yang sangat kuat. Jadi bisa disimpulkan jika Medusa memakan pil tersebut, maka besar kemungkinan ia akan sembuh. Namun yang jadi masalahnya ialah membuat pil tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Jika si pembuat tidak berhati-hati dalam meraciknya, maka pil akan meledak dan orang yang membuat akan mati. Nah, makanya tak heran jika ada alkamis tingkat tinggi yang tak berani mengambil risiko tersebut. Namun sekali lagi, demi Medusa, Sioyan siap melakukan apapun. Setelah berpikir lumayan keras, Sioyan memandang langit sembari memikirkan rencana bagaimana cara membunuh 3 tetua Lembah Mulan dan si Abdul. Karena walau bagaimanapun juga, mereka adalah ancaman terbesar bagi Kekaisaran Diama. Singkat cerita, Sioyan sudah berkumpul dengan 2 tetua aliansi Yan. Mereka membahas tentang bagaimana cara bisa masuk ke base musuh dengan mudah. Hai Bodong pun memberi saran agar dirinya ikut dalam war nanti malam. Karena walau bagaimanapun juga, keselamatan tetua aliansi Yan tersebut sangatlah penting. Takutnya jika bertindak gegabah, maka akan membahayakan Sioyan sendiri. Namun Sioyan menegaskan bahwa dengan bantuan Medusa saja itu sudah cukup meratakan base musuh. Tak lama, pasukan Ratu Medusa berdatangan sesuai dengan rencana. Hai Bodong menjelaskan tentang rencana penyergapan nanti malam, yang ternyata pasukan aliansi yang sudah siap di tempat yang ditentukan. Mendengar penjelasan tersebut, Medusa menyuruh bawahannya untuk patuh atas perintah Hai Bodong. Jika ada yang berani melanggar, maka jangan salahkan Samsul jika Medusa bertindak tegas. Setelah mereka pergi, Medusa yang masih cemburu dengan pemberian Dokter Peri Kecil di episode sebelumnya, ia menyuruh Sioyan untuk segera menghancurkannya. Dan karena tak mau berdebat dengan perempuan emosian seperti Medusa, maka Sioyan pun nurut-nurut saja. Sioyan yang masih kaku dengan Ratu Medusa, ia hanya membahas topik tentang pil yang dijanjikannya. Bocah tersebut meminta maaf karena dalam waktu singkat ia belum bisa membuat pil tersebut. Namun ia berjanji bahwa dalam waktu 2 tahun ia pasti menepati janjinya. Mendengar perkataan tersebut, seketika Medusa tersenyum malu-malu. Yaelah Medusa. Tak lama, peta yang dikirim Dokter Peri Kecil tiba. Medusa melihatnya yang ternyata lokasi base Sekte Mulan dan Sekte Si Abdul berbeda, yaitu Sekte Mulan berada di barat, sedangkan Sekte Si Abdul berada di utara. Itu berarti mereka harus berpisah supaya rencana berjalan dengan cepat. Untuk itu, Sioyan menyuruh Medusa menghadapi 3 tetua Lembah Mulan, sedangkan dia akan menghadapi Si Abdul. Namun kali ini Medusa menyangkal perkataan Sioyan. Ia menyuruh Sioyan untuk menghadapi 3 tetua Mulan dan serahkan Si Abdul kepadanya. Medusa pun memperingati calon suaminya tersebut untuk terus berhati-hati, karena nanti malam mereka akan war ke base musuh. Singkat cerita, malam pun tiba. Diperlihatkan si Abdul sedang berjoget-joget dengan pelayannya. Namun ternyata Medusa sudah siap dengan pedangnya. Sementara di base Lembah Mulan, diperlihatkan Sioyan yang lagi menyelinap masuk mencari 3 tetua sekte tersebut. Namun masalahnya ternyata base Sekte Mulan sangatlah ketat penjagaannya, yang hal itu dibuktikan dengan banyaknya orang yang lagi berpatroli. Sioyan memperhatikan 3 tetua Mulan yang lagi memperhitungkan mantra 3 monster. Dan seketika ia terkejut saat mengetahui betapa hebatnya mantra yang disebut orang-orang. Yang hal itu dibuktikan mantra tersebut bisa saling menyembuhkan antara satu sama lain.
Diperlihatkan mereka sepertinya masih tidak senang dengan perkelahian mereka dan Xiaoyan di episode sebelumnya. Mereka menganggap bahwa Xiaoyan hanyalah bermodalkan hoki saja. Dan kali ini, 3 tetua lembah Mulan tersebut berniat ingin balas dendam kepada Kekaisaran Diama. Mereka akan join bersama sekte yang dipimpin oleh Si Abdul. Tak peduli dokter peri kecil akan ikut atau tidak. Yang jelas, mereka akan membalaskan dendam terhadap Xiaoyan dan Kekaisaran Diama. Namun saat sedang bercakap-cakap, tiba-tiba ya, ternyata itu hanya bayangan dari Xiaoyan saja. Sedangkan ia yang asli lagi mengancam Pak Tua satu ini. Melihat kawannya diancam, seketika Pak Tua satu ini memohon supaya Xiaoyan tidak menyakiti kawannya. Ia pun menjelaskan jika Xiaoyan melepaskan Pak Tua tersebut, maka lembah Mulan tidak akan mencari masalah lagi terhadap Kekaisaran Diama. Dan jika Xiaoyan berani membunuh Pak Tua tersebut, itu berarti ketua aliansian tersebut mencari masalah terhadap lembah Mulan. Sehingga jangan salahkan Samsul jika lembah Mulan akan membantai aliansian sampai ke titik darah penghabisan. Mendengar ancaman tersebut, tentu Xiaoyan tidak peduli dan tetap membunuh Pak Tua tersebut. Dan setelah itu, kalian tahu apa yang akan terjadi? Di sela-sela pertarungan, Xiaoyan merasa ada aura Dou Huang bergerak masuk ke camp pertarungan. Ia pun memutuskan untuk kabur terlebih dahulu karena ranah Xiaoyan belum cukup untuk solo rank dengan jaringan agak lemot. Namun lari dari camp musuh jelas saja tidak semudah itu Perguso. Namun dengan keterampilan Xiaoyan, ia mampu menghindari serangan demi serangan yang dilontarkan musuh. Dari aksi kejar-kejaran tersebut, kedua belah pihak pun sama-sama terluka. Mengetahui kondisi Xiaoyan, seketika 3 tetua menyuruh anak buahnya untuk terus menyerang Xiaoyan. Namun karena ini adalah Xiaoyan, bukan Si Hou, bercanda, maka ia terpaksa harus lari sana sini menghindari serangan beruntun dari pihak lembah Mulan. Sementara Xiaoyan yang sedang bertarung dengan beberapa komplotan lembah Mulan, 2 Pak Tua ini pun membuat mantra 3 monster. Jadi 2 monster ya, kan tinggal 2 lagi. Hingga Xiaoyan yang menyadari akan hal itu, seketika ia terpaksa membuat jurus teratai terkuatnya. Meskipun membuat jurus tersebut akan menghabiskan banyak energi tempur, namun jika pihak musuh terus memaksanya sampai ke titik ini, maka jangan salahkan Samsul jika mereka semua akan mati. Samsul sahab. Sayangnya, teratai Xiaoyan belum jadi. Si musuh malah nyerang duluan. Serangan musuh sudah semakin dekat. Teratai Xiaoyan belum jadi-jadi, diiringi dengan musik yang sok menegangkan. Dan kalian tahu apa yang akan terjadi? Iya, seperti pada film-film pada umumnya, Medusa datang tepat sekali saat Xiaoyan emang butuh bantuan. Ia pun melihat ke arah pemuda tersebut dan menyentuh bibir Xiaoyan yang telah berada yang telah keluar sedikit darah. Hingga seketika ia marah besar dan menyuruh Xiaoyan untuk pergi duluan. Sedangkan untuk 2 Pak Tua tersebut, biarkan Ratu Medusa yang akan membayar perbuatan mereka terhadap Xiaoyan tadi. Jadi ceritanya sudah mulai peduli gitu. Dan saat itulah Medusa mode psikopat. Melihat anak buahnya dikalahkan dengan sangat mudahnya, 2 Pak Tua tersebut menyuruh yang lainnya untuk kabur. Namun bagaikan psikopat Michael, tiba-tiba saja Medusa sudah berada di depan mereka. Bahkan sekencang apapun mereka melarikan diri, hasilnya tetap saja mereka meninggoy. Dan episode hari ini pun berakhir. Bagaimana? Lumayan seru bukan? Setelah banyak dikomentari tentang pemotongan scan dan pembeda alur cerita Donghua dan novel, sekarang kita diobati dengan aksi Ratu Medusa, sehingga tak perlu saya bahas lagi karena episode kali ini emang seseru itu. Oke lah, saya Max, pamit undur diri.